di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap Anda, setiap kita yang mendengar firman, katakan bersama saya, amin. Puji Tuhan. Emang disuruh duduk? Enggak deh. Memang enak kalau udah ini, udah share-share tuh kursi. Oke. Tepok dong kanan kirinya. Kenal gak? Ya kalau dia mau udah tahu kakak adik yang lain. Yang sini kiri, sayap kanan, kenal gak? Kalau enggak samperin, ayo. Saya kasih waktu dong, ayo. Supaya lebih berbaur. Ya. Ya ampun, salam dong. Nah, selamat malam. Aku. Oke deh. Puji Tuhan, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, malam hari ini semua orang-orang muda, karena mau dapat api yang baru, semangat yang baru. Sekali lagi, firman Tuhan jangan terlewat. Tapi biar kiranya firman Tuhan ini boleh dapat lawat kita semua. Malam hari ini panggil saya Kak Semi. Ya, saya enggak mau berbicara saya ini sebagai seorang suami yang baik atau apa, tidak. Ya, saya mau bawa nafas saya sebagai orang muda. Kenapa? Karena saya pun berangkat dari sana. Segala sesuatu yang kalian nanti akan hadapi di depan, malam hari ini kita akan belajar sama-sama. Ya, karena peperanganmu bukan di sini, bukan di teras ini, bukan di gereja. Sekali lagi, peperangan kalian itu nanti di luar sana. Bagaimana kalau saya nanti datang tahun depan, oh ya, Kasem, saya ingat teman Tuhan, saya mau bawa teman untuk terima Yesus sebagai juru selamat. Ya, saya mau bawa kawan-kawan, saya mau bawa sesuatu yang baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan, bukan untuk saya. Kalau kalian sayang nyawa, kalian tidak akan pernah diberkati. Kalau kalian takut untuk jadi saksi Kristus, kalian tidak akan pernah diberkati. Amin. Bagaimana bisa jadi saksi Kristus? Sekali lagi Kasemi mau sampaikan, hidup kalian adalah khotbah kalian. Memang kalian belum pendeta. Bukan Kasemi bilang kalian tidak tahu siapa yang tahu masa depan. Tolong angkat tangan. Ada yang tahu nggak masa depan? Ada yang tahu. Masa depan kita cuma sejauh GPS. Ya. Dari titik di gereja Elohim sampai di mana? Ya, itu aja, sejauh itu aja. Lebih dari itu kita nggak tahu hidup kita di depan sana. Tapi waktu kalian mulai malam hari ini berserah penuh sama Tuhan, percaya Tuhan akan bawa kalian jadi pemimpin-pemimpin. Nggak ada amin? Mau jadi berhasil nggak sih? Enggak, saya begini-begini aja. Ada gitu. Hidup segan mati tak mau. Ya, mati pelan-pelan lama-lama. Ya, MPP. Kenapa saya berani bilang kayak begini? Karena saya dulu pernah mau MPP. Ya, hidup saya pernah mau jauh dari orang tua. Hidup saya mau pernah tinggalkan orang tua. Hidup saya mau pernah tinggalkan gereja. Hidup saya mau ganti nama dari Samuel mungkin jadi Abdullah. Hidup saya mau ganti identitas, semua berangkat ke Bali dengan pasangan muslim saya. 3 tahun saya pernah jadi seorang mualaf. Saya malu? Tidak. Justru saya sekarang di sini mau berbagi sama kalian. Kok kenapa Kak Semi bisa kuat? Kenapa Kak Semi bisa hadapi ini? Karena Tuhan, karena doa orang tua, karena doa hamba-hamba Tuhan, karena doa teman-teman. Makanya jangan jauh dari komunitas. Kalian kalau sendiri pasti jatuh. Percaya aja. Mau dia wanita, mau dia pria, kalau kalian berjalan sendiri, jauh dari komunitas, tidak ada yang mengingatkan, kalian pasti jatuh. Ya, sekali lagi, pria-pria, saya bergerak di teman-teman pria, karena orang model kayak kamu, itu calon pemimpin. Wanita yang belum menikah pun bisa jadi pemimpin, bisa bawa berkat, bisa. Sebelum dia menikah, dia bisa turunkan berkat. Apalagi kalau ada orang tuanya yang belum terima Yesus sebagai juru selamat, mereka bisa jadi berkat, bisa.
Beda kalau orang tuanya sudah terima Yesus sebagai juru selamat dan melaksanakan kebenaran firman setiap hari. Berkat itu hanya turun dari orang tua, khususnya orang tua laki-laki. Ya. Tapi selama orang tua belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, siapa yang harus jadi berkat di rumah? Toyor jidat sendiri, saya yang harus jadi berkat. Ayo, saya yang harus jadi berkat, bukan orang lain. Kamu meminta Bapak Gembala tolong dong jadi berkat buat keluarga saya. Dia mah tugasnya ada. Tugas kalian adalah apa? Jadi berkat buat keluarga. Jangan mau selamat sendiri. Malam hari ini, sebelum saya mau berbicara jauh, akan ada banyak kesaksian-kesaksian. Teman-teman, kita mau baca dulu firman Tuhan, karena nggak afdol kalau nggak baca firman Tuhan. Ya, nggak pas. Harus dilandasi dengan firman. Tema yang akan saya sampaikan malam hari ini adalah etika orang muda. Biar di sini yang hadir cuma satu ayat, kita baca sama-sama dengan suara yang keras, lantang, jelas, kalahkan suara Kasemi. Sudah dapat? Katakan amin. 1 Timotius itu dekat Wahyu. Dicari lagi dekat Wahyu. 1 Timotius 4 ayat 12. 2, 3. Jangan seorang pun karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Muda, firman Tuhan berkata, muda itu bukan dari umur. Di sini yang paling muda siapa? Ada? 12 tahun? Angkat tangan. 12 tahun. 11? Ada? Batasnya 11. Saya ya masih unyu-unyu lah. Ya. Aduh, kamu ketawamu tuh kayak menghina saya. Ya. 12 tahun paling muda. Oke. Terima firman Tuhan ini dengan iman. Belajar dewasa dalam pengenalan akan firman. Karena muda dalam firman Tuhan ini bukan dari umur. Ya. Muda dalam firman Tuhan ini adalah muda. Kita itu seperti dalam pengenalan kita terhadap firman Tuhan. Siapa di sini yang sudah hafal dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Ada? Saya pun belajar, sampai detik ini pun saya belajar. Duduk di sana meneteskan air mata, itu saya belajar. Tuhan, apa yang saya harus sampaikan? Saya tetap bertanya sama Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Isi hati Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada teman-teman muda yang ada di GPD Elohim, ataupun mungkin ada dari gereja yang lain. Supaya yang nampak besar dalam hidup kalian nanti bukan saya, bukan kamu, bukan siapapun, tapi Tuhan sendiri. Ya, muda dalam hal ini adalah muda pengenalan kita terhadap firman. Jadi, arti kata yang lain adalah kita harus belajar terus firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu harus dipelajari. Nggak lain, nggak bukan. Firman Tuhan itu harus dipelajari. Itu bekal hidup. Orang tua saya, Pendeta Paul Repi, yang dengan hormat saya sebutkan, beliau ada bersama dengan saya. Dulu tuh memang saya sama dia ciong, kalau orang Cina bilang tuh ciong. Tahu apa ya ciong ya? Di sini ada orang Cina. Ciong itu ribut dulu, ya, guntreng terus, nggak cocok saya sama beliau. Kenapa? Saya mau ke kanan, dia mau ke kiri. Karena saya merasa saya sedikit memberontak. Saya 16 tahun, waktu Papa dipanggil untuk masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan penuh. Dulu Papa itu adalah dulu Papa itu adalah kontraktor, teknik sipil. Ya, ada dalam posisi yang baik, ada dalam posisi yang oke. Tapi waktu saya usia 16 tahun, saya berulang tahun, saya mau minta motor. Pap, aku udah 16. Boleh nggak minta motor? Saat itu Papa baru jujur terbuka penuh sama saya. Papa sudah tidak bekerja. Papa sudah penuh melayani pekerjaan Tuhan. Itu seperti petir siang bolong. Dar! Kenapa? Saya nggak terima Papa saya jadi pendeta. Saya nggak terima. Karena saya tahu, saya sadar. Jadi anak hamba Tuhan menempatkan diri
diri sebagai anak hamba Tuhan di hadapan orang tua sebagai gembala dan di hadapan jemaat domba-domba, itu posisi yang sulit. Karena kami seperti kayak disorot, dan kami itu akhirnya jadi identik penghancur pelayanan pekerjaan Tuhan. Cek dari 100 anak-anak hamba Tuhan, siapa yang jadi troublemaker? Hampir rata-rata banyak jadi troublemaker. Kenapa? Karena kami nggak siap. Dan malam hari ini saya tidak banyak akan berbicara masalah saya, tapi saya akan sadurkan kepada teman-teman. Kenapa? Saya berani sampaikan firman Tuhan yang dewasa. Kalian ini adalah semua hamba-hamba Tuhan. Jabatan kita sama sekarang. Apa? Hamba. Jabatanmu semua sama saya. Saya lebihnya cuman saya memang sudah punya sesuatu yang saya bisa bagi. Someday kalian harus berdiri di sini akan menyampaikan perkara yang lebih dahsyat dari apa yang saya sampaikan. Amin. Nah, saya emang begini-begini aja. Jangan. Kalian harus punya nilai, kalian harus punya spirit, semangat yang memang waktu saya menyampaikan sesuatu, jadi saksi, jadi berkat untuk orang, saya harus lebih dari orang lain. Harus punya ambisi seperti itu. Ambisi boleh. Punya ambisi itu boleh. Sedikit aja. Jangan ambisi kebablasan. Ya. Kalau ambisi kebablasan, sekarang akhirnya dikejar-kejar KPK, akhirnya dikejar-kejar polisi, akhirnya dikejar-kejar sama orang yang memang harus mempertanggungjawabkan semuanya atas apa kesalahan yang dia buat. Itu ambisi yang kebablasan. Ambisi boleh. Punya ambisi itu boleh. Sedikit aja, karena ambisi itu membuat kita itu jadi bersemangat. Siapa di sini yang belum ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan? Tolong angkat tangan jujur. Ada? 1, ada 2, 3. Masih ada beberapa, masih ada yang belum. Ya, saya cuma titip pesan sama kalian. Saya dulu suka mau jadi singer, mau jadi WL. Tuhan, aku mau melayani pekerjaan Tuhan. Tapi aku sadar, Tuhan, nafas aja saya fales. Mau jadi pemimpin pujian, mau jadi singer. Aduh. Tuhan malaikat juga bilang gini, nanti saya datang sama Tuhan terbang ulang. Kenapa? Kamu nyanyi kamu sudah falas. Si Tuhan, ayo silakan. Selamat datang. Kita baru mulai kok, tenang aja. Ntar dia duduk, amin, selesai. Puji Tuhan, selamat malam, selamat datang, Tuhan berkati. Sampai di mana tadi? Lupa saya. Fales, kenapa saya fales? Gue dulu nggak kepikir saya mau jadi WL singer. Tuhan, apa yang saya bisa buat? Saat itu Tuhan kasih sesuatu. Kamu kan nggak malu pegang sapu. Udah, saya cuma dapat itu aja di hati. Kamu kan nggak malu pegang sapu. Ngerti nggak maksudnya? Baik Tuhan, saya akan lakukan. Saya akhirnya mulai dari saat itu saya memang benar-benar jadi Samuel kecil. Nama saya Samuel. Nama saya adalah Samuel. Nama panggilan saya Semi. Memang benar-benar jadi Samuel kecil. Hidup di gereja. Saya anak hamba Tuhan, tapi memang harus belajar bagaimana hidup melayani Tuhan. Gereja sebesar itu saya sapu, saya pel, hampir saya tanpa sadar saya baru berpikir, oh ya Tuhan, 7 tahun saya lakukan itu. Kerjaan saya cuma sapu, ngepel, ada tinja yang memang nggak bisa dibongkar 20 tahun, nggak ada yang berani bongkar, saya yang turun. Ya. Nemenin anak-anak sekolah minggu, makanya kalau ada guru-guru yang memang ngajarin anak-anak sekolah minggu, saya suka kesel. Kenapa? Ya, sorry, kalaupun memang anak-anak sekolah minggu ada yang suka kencing sembarangan, ada yang suka pup sembarangan, ya, mereka cuman taruh di toilet, didodorin, ambil selang, ya elah, itu anak kayak apa ya jadinya.
Itu bukan pelayanan, itu mau enaknya dewek. Lakukan dengan hati. Makanya anak-anak sekolah minggu, waktu kalian melayani mereka, mereka bisa bedakan, kakak ini mah nggak enak. Saya sakit, tapi ada anak. Aku mau sama kakak ini terus anak ini. Kenapa? Kalian lakukan itu dengan kasih. Kalian belajar lakukan itu dengan sesuatu yang luar biasa. Oke? Kita belajar. Malam hari ini kita akan belajar banyak. Belajar firman Tuhan itu sampai mati. Amin. Proses belajar enggak cuma sampai kalian selesai waktu kalian menikah sudah. Tidak. Belajar itu sampai nanti. Sampai terus. Sampai seusia Bapak Gembala, Ibu Gembala, orang tua. Mereka terus belajar. Tapi kalian, saya mau bilang, saya mau encourage. Kejar itu dari muda. Ya, jangan kalian mau belajar itu waktu kalian sudah usia lanjut. Ada seorang pelawak tua. Kalian pernah dengar nggak yang namanya Bapak Tan Cembok? Nggak ada yang tahu ya? Iya, itu zaman Om Sony gitu. Jangan salahkan kenapa? Itu pelawak era tahun 80-an, 90-an itu masih ada Bapak Tan Cembok. Dia pelawak. Di akhir hidupnya, usia 83 tahun, dia dipanggil Tuhan. Tapi usia 80, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bilang begini, Tuhan, kenapa baru usia begini kamu panggil aku mau melayani? Paham ya? Kenapa engkau izinkan aku bisa kenal engkau usia 80? Paham? Kesempatan melayani Tuhan cuma 3 tahun. Kesempatan dan kekuatan yang terbatas dia cuma bisa berikan kepada Tuhan 3 tahun. Masih usia 12. Masih ada yang usia 20. Pakai hidup kita berdiri di atas firman, berdiri di atas prinsip. Waktu kalian berdiri di atas prinsip firman, perhatikan baik. Semakin dalam kalian tancapkan hidup kalian di atas prinsip firman, semakin lurus jalan hidupmu. Kalau kita perhatikan baik dalam ayat ini, ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Bagi orang-orang percaya. Belum untuk orang-orang yang belum percaya dulu ya. Jadi teladan untuk orang-orang percaya. Jadi teladan. Belajar jadi teladan. Belajar hidup itu bisa jadi contoh. Contoh kecil yang memang Anda bisa sampaikan kepada orang yang lebih tua. Contohnya apa? Satu aja. Di sini kalau saya ketemu sama hamba-hamba Tuhan, Pak Yusuf Minggu, hormat. Nggak tahu, saya nggak ngerti itu maksudnya apa hormat. Pak Yusuf Minggu, hormat. Apa sih hormat? Tapi itu kata yang memang saya dapat dan tertanam sampai detik ini. Itu kata sederhana yang memang sepertinya sudah dilupakan oleh banyak orang, khususnya anak-anak muda. Hormat, ya, menghormati, respect. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3 mengenai menghormati ini. Menghormati adalah 1, menaruh hormat kepada orang tua, ya, menempatkan orang tua di posisi yang terbaik. Orang tua, Kak Sem, orang tua saya itu jahat, biarin. Nggak peduli, tetap dia adalah orang
Nanti kita bahas. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Ya, yang ketiga, mengakui dan mentaati setiap perjanjian yang sudah ditandatangani bersama. Jadi kalau kalian pernah tahu ada perjanjian kerjasama, itu tugas kita adalah menghormati. Ya. Tapi bagaimana sih menjalankan menghormati, cara menjalani penghormatan yang benar, yang sederhana itu bagaimana sih? Ya. Ada yang bilang, ada yang bilang nggak kepada menghormati itu, boleh saya bilang itu adalah perkara salib kok. Sebelum kita jauh lebih detail berbicara masalah menghormati, kalian harus tahu Tuhan yang kalian sembah itu adalah Tuhan yang sederhana. Tuhan turunkan perintah ini, ya. Tuhan turunkan perintah ini itu sederhana untuk kalian. Allah kita itu adalah Allah yang simple. Setuju nggak? Pernah nggak Allah menurunkan perintah yang sulit? Pernah nggak Allah menurunkan perintah yang ribet? Tolong angkat tangan. Susah, saya mau menghormati itu susah banget. Allahmu, Allah saya, Allah kita itu adalah Allah yang sederhana. Tuhan cuma turunkan satu kata, misalnya taat, dibalik dari belakang ke depan bacanya, tapi susah nggak dijalanin? Coba pikir dulu, jangan langsung gampang. Pikir dulu, menjalani satu ketaatan mudah apa sulit? Nggak perlu tunggu lama tuh jawabnya tuh, ya. Untuk taat saja itu sulit, bukan yes bos, yes man, yes pap, yes. Enggak kayak begitu. Untuk menjadi taat aja itu sulit, tapi itu yang Tuhan tuntut darimu. Tuhan cuma minta taat, nggak lebih. Tuhanmu adalah Tuhan yang sederhana, Tuhan yang simple. Yang seringkali ribet siapa? Angkat coba tanganmu. Serius. Coba angkat tanganmu, lihat ke telapak kaki, terus ngomong, tobat. Tepok jidat. Nih kita yang seringkali ribet. Ya enggak? Ribet enggak kamu? Ribet. Ribetnya kayak bagaimana? Nanti kita belajar. Masih ada 4 jam kita bicara malam ini. Di situ enak duduk, saya berdiri 4 jam. Oke, itu perkara kecil. Menghormati itu perkara kecil. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah kebahagiaan Tuhanmu. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, dimulai dari yang nggak bisa kalian tuntut perkara yang besar dulu jadi bagian hidup kalian, sementara perkara-perkara kecil itu tidak kalian jalani. Saya hamba Tuhan, ya. Setiap hari harus bangun di titik pukul 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi. Ngapain? Hidup kami cuma karena doa. Itu ayapan dari firman Tuhan, kemurahan Tuhan kami bisa hidup. Udah nggak ada yang lain. Belajar firman Tuhan, tanda tanya, dia itu hamba Tuhan atau hamba Kalau hamba Tuhan mau belajar firman Tuhan, perkara sederhana yang memang kalian harus jalani, perkara kecil, ya. Ada 3 hal, ya. Hal pertama, coba tolong jawab perkara sederhana apa yang memang ada di kamu, yang Tuhan taruh sama kamu. Perkara sederhana. Taat, oke. Menurut kamu? Hah? Iya. Kecil tuh. Apa?
Doa bukan cuman sekedar berlutut, ya, mengucap syukur atau apa. Enggak begitu ceritanya. Doa, kalau Kasemi boleh singkat dan boleh artikan, doa adalah daerah operasi Allah. Doa itu daerah operasinya Allah. Karena di dalam doamu kalian menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan berdoa itu bukan hanya untuk berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk bangsa negara, berdoa untuk gereja, berdoa untuk keluarga, bersyafaat. Kalau sudah habis doa syafaatmu, kalian hanya bisa bilang apa sama Tuhan? Hanya bisa lakukan penyembahan sama Tuhan. Gimana sih berdoa yang benar? Kalau dibilang saya nggak bisa berdoa, Kasem, saya mau sampaikan sama teman-teman muda, berdoa itu harus dilatih. Berdoa itu latihan, nggak ujuk-ujuk terus minta sama Tuhan dapat sesuatu. Enggak, berdoa itu latihan. Ya, berdoa enggak apa ya, bukan sebagai satu rutinitas yang udahlah saya lakukan, boleh nggak saya lakukan ya nggak apa-apa. Kalau cuma sekedar rutinitas, apa bedanya dengan orang-orang Kedar Nebayut? Apa bedanya dengan orang-orang Islam? Orang-orang Islam itu berdoa nggak? Berdoa. Sorry, lebih taat dari kita. Mereka 5 kali, kita juga 5 kali. Kalau kita apa 5 kali? Bangun pagi, makan siang, makan malam, iya. Mereka dari subuh, bahkan mereka sampai ada 6 kali. Kenapa? Karena ada sholat tahajud juga. Tapi yang mereka doakan adalah apa? Untuk minta jalan kebenaran dan hidup, minta jalan keselamatan. Mereka nggak tahu jalan keselamatan mereka itu kepada siapa. Mereka nanti waktu mati, mereka menuju mana? Nggak tahu. Saya cuma bisa pastikan teman-teman kalian di Islam, kalau mereka tidak dimenangkan, setiap hari mereka berjalan menuju neraka. Kalian tidak mengasihani mereka dengan kita belajar. Sekarang kita nih belajar, ya. Kita harus mampu, kita harus belajar, kita harus serap firman Tuhan supaya jangan sampai mereka menuju kebinasaan. Makanya kita pun harus belajar, latihan. Berdoa itu dilatih. Kalaupun memang tidak bisa berdoa, saya waktu ke daerah di Semarang, apa sih nama saya lupa, Probolinggo atau apa ya, saya pelayanan, terus diajak makan sama jemaat, bukan hamba Tuhan ya. Jadi hamba Tuhan yang ngajak saya, diajak sama jemaat untuk makan siang. Oke, waktu makanan sudah tersaji di meja, hamba Tuhan bilang, "Bapak berdoa." Terus kita tutup mata. Ya saya juga biasa, karena memang biasa berdoa, tutup mata, tinggal untuk menyantap makanan. Tapi ini sudah 1 menit, mau hampir 2 menit, kok nggak ada yang berdoa. Ya udah, saya terpaksa ngintip dong. Pas saya ngintip, itu suami istri tahu lagi ngapain. Kamu dong doa, kamu yang disuruh, kamu yang doa sikut-sikutan. Sepertinya kayak sulit untuk berdoa itu. Kalah sama anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu. Ya, kenapa saya bilang kalah? Waktu mereka berhadapan dengan banteng, dengan singa di depan sana, anak sekolah minggu, ini pernah dengar cerita ini enggak? Satu anak sekolah minggu lihat banteng di depan sana, tinggal mau seruduk. Anak ini datang, anak ini cuma bisa berdoa, "Tuhan, berkatilah makanan dan minuman ini, amin." Banteng itu mau seruduk? Tidak. Berdoa itu bukan dengan bahasa-bahasa yang indah, Bapak Ibu. Ya. Ini teman-teman di sini ya. Berdoa nggak perlu dengan bahasa-bahasa yang indah. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami datang di hadirat-Mu. Geder-geder dikit gitu kan. Kayak kalaupun memang nggak bergetar itu seperti nggak abdol. Nggak. Ya. Berdoa itu
sikap hati. Sikap hati. Ada orang Batak ala kita. Dia berdoa sama Tuhan Yesus. Ya, mama inang-inang. Ya, dia lihat anaknya itu sakit. Dia berdoa sama Tuhan Yesus. Ya Yesus, kalau Engkau sungguh ada, sembuhkanlah anakku. Ya. Setan juga malaikat lihat, dia bentak-bentak Tuhan begitu. Saya nggak berani bentak-bentak Tuhan, dia berani ya bentak-bentak Tuhan begitu. Sembuhkanlah anakku. Tapi anaknya sembuh loh. Ada satu ibu, dia cuma berlutut, dia berdoa, Tuhan, Tuhan. Maksudnya, Tuhan, anak saya di Kalimantan lagi sakit, saya lagi di Papua nih, nggak ada yang tolong dia, tolong dong bantuin sembuhin dia. Tuhan. Tapi sembuh anaknya. Encim-encim. Tahu encim-encim? Encim-encim tuh kalau ngomong bahasa tuh belepotan. Hayya. Tuhan tolonglah anak oe. Dia belak-belak kok. Gak ada encim-encim itu bicara. Tuhan, tolong dong sembuhkan anak saya ini lagi buang air besar. Ya Pak Dokter ya? Mana Pak Dokter? Sopan tuh. Ya, buang air besar gitu ya. Nggak ada encim-encim kayak begitu. Tuhan, lu sembuhinlah anak. Oh, malaikat bilang dia lulu sama bos. Kita aja nggak berani, dia lulu gua. Paham ya? Di sini nggak ada batasan. Bicara sama Tuhan malam hari ini, ya, anggap Tuhan, kita harus pandang Tuhan itu adalah teman. Bukan pandang Tuhan bos. Kecuali malaikat boleh pandang dia bos. Tapi Yesus yang hadir malam hari ini adalah teman. Ajak ngobrol. Dia bukan ban serep. Lagi susah, ambil ban serep. Karena bannya lagi pecah. Ya. Lagi dihantam badai, Tuhan ada di belakang. Baru ingat, Tuhan, Engkau nggak ingat kah kita ini, saya ini udah mau binasa Tuhan. Tuhan akhirnya melek. Lagi butuh aja manggil. Kalau saya jadi itu sikap hati, teman-teman. Amin. Nggak perlu hal yang luar biasa doa itu. Sederhana. Ya, Tuhan cuma minta 24 jam, berapa jam kita berdoa? Dalam 24 jam hidup, Tuhan cuma minta berapa jam kita berdoa? Sejam, 1 jam aja. Ya. Cuman Kasemi mau kasih teknik. Apalagi anak-anak muda. Mau boro-boro 1 jam. Mau duduk berdoa setengah jam aja duduk. Aduh. Lama ya. Haleluya. Kasih trik. Saya kasih trik. Berdoa kepada Tuhan, lakukan setiap saat. Di atas motor, kalian bisa berdoa nggak? Bisa. Waktu kalian belajar di sekolah, di pekerjaan, bisa nggak menyembah Tuhan? Bisa. Ya. Waktu kalian lagi sementara jalan kemana kek ada di rumah, bisa nggak menyembah Tuhan? Bisa nggak kita bersekutu dengan Tuhan? Memang harus ada waktu khusus, ya, saya setuju. Ya, tapi ingat, setan sedang membuat kalian itu sibuk sampai kalian harus lupa kepada Tuhan. Tapi justru harus lawan setan. Setan itu seperti tadi lagu yang kita nyanyikan ya, ku diberi kuasa dari Raja Mulia menghancurkan musuh di mana? Di bawah telapak kaki.
Setan itu tempatnya di bawah telapak kaki. Setan bukan tempatnya di kepala. Bukan tempatnya itu dipasang tindik-tindik sini apa segala macam. Wah, bukan di situ. Makanya saya bilang, orang yang cintanya dalam Tuhan tidak akan pernah bisa disantet. Bisa begitu? Iya. Orang yang cintanya dalam Tuhan tidak akan pernah bisa disantet, tidak akan pernah bisa ditenung. Kamu menyembah di depan. Tuhan bukan di belakang tempatnya, Tuhan itu ada di depan. Tuhan itu teman, ajak dia ngobrol, jangan dicuekin. Ngobrol, nggak apa-apa orang ngelihat kita gila, nggak masalah. Kita sedang menyembah Tuhan kok. Tidak apa-apa meneteskan air mata. Sementara kita sedang belajar, sementara sedang kita kuliah, sementara kita sedang bekerja melayani Tuhan, tidak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Daerah operasi Allah dalam hidupmu adalah seluruh hidupmu. 24 jam itu daerah operasi Allah. Even pun memang kalian tidak berdoa, Tuhan itu punya daerah operasinya sendiri dalam hidupmu. Dia naik ke sorga, siapin tempat, itu daerah operasinya Allah. Siapin tempat untuk kamu, untuk kita semua. Berdoa. Kedua, baca firman. Saya mau bilang, orang harus khatam baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Iya. Tapi lebih baik kamu baca satu ayat, satu hari, dan hidupi itu, daripada kamu baca 5 pasal dalam satu hari tapi tong kosong, nyaring bunyi. Ingat aja ayat hafalan. Makanya setiap tahun mungkin di tempat ini suka dikasih ayat emas nggak? Om suka ada kasih ya? Ayat emas, ayat kompas. Siapa yang masih hafal ayat kompas tahun ini? Ya ampun. Siapa yang masih hafal ayat emasnya dari gerejanya mas? Firman Tuhan setiap hari diperkatakan dia hidup. Coba buka dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Kalau kalian sulit menghafal ayat yang lain, ya, kalaupun memang kalian sulit menghafal ayat yang lain dan memang kalian harus hafal satu ayat saja seumur hidup, hafal ayat ini. Ayub 42 ayat yang kedua, buka. Baca buat saya. Baca sampai kalian itu dengar nih, telinga kalian sendiri itu dengar. Udah dapat? Katakan amin. 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi, ya. 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang Gagal. Jadi kalau kamu bilang saya pernah gagal. Kalau kalian pikir saya ini pernah jadi seorang mualaf, saya ngerasa gagal, pernah. Kamu tanya sama Kak Semi, Kak Semi pernah gagal nggak sih? Saya gudangnya gagal. Makanya saya bilang sama teman-teman keluarga-keluarga muda, setiap apa yang kamu tahu dari hidup saya, setiap apa yang saya sampaikan firman yang saya sampaikan itu cuma 50%. Sisanya itu adalah bicara kehidupan saya. Itu pengalaman hidup saya sama Tuhan. Saya pernah jadi mualaf, saya pernah terlibat dengan narkoba, saya pernah masuk penjara 2 kali, saya pernah hidup di dunia. Saya kalau ada anak usia 12 tahun itu benar-benar harus hati-hati berbicara, ya. Karena saya laki-laki, di sini banyak laki-laki. Laki-laki tolong lihat saya. Kalau kalian tidak isi kepala kalian ini dengan firman, perhatikan baik. Setiap laki-laki, mau dia muda atau tua, kalau tidak kepala ini diisi dengan firman, dalam 1 menit kalian akan mikir jorok 4 kali. Makanya kalau kalian tidak bersekutu dengan Tuhan, ya,
Saya ketahuan usia saya nakal, panjat pagar, ya, mungkin tawuran, mungkin apa segala, ketahuan itu zamannya saya. Tapi sekarang orang tua, anak ada di dalam kamar tidak akan pernah tahu apa yang dia buat. Makanya kalau kita tidak di kepala ini dengan firman, 3.600 dalam 1 menit kali 4. Pecah kepala ini, itu mikirin jorok mulu. Itu laki-laki. Perempuan gimana? Sama. Wanita kalau kepalanya ini tidak diisi dengan firman, ya, apapun yang dia pandang baik, dia cerocosin. Yang dia anggap jelek, dia cerocosin. Makanya itu identik, ya. Kalau tidak bisa mengendalikan wanita, itu dia akan keluar bahasa-bahasa. Makanya wanita itu enak nih kalau ngomong berdua, duduk berdua, kayaknya intim. Kenapa? Wanita itu harus mengeluarkan sekitar 15.000 kata dalam 1 hari. Ya, laki-laki mah sedikit. Kenapa? Lebih banyak mikirnya, mikir jorok aja. Ya, kebanyakan diam. Tapi kalau wanita banyak tuh setiap hari ngobrol. Jadi gosip itu sebenarnya nggak keluar dari pria. Ya, gosip itu kebanyakan keluar dari pembicaraan-pembicaraan yang nggak jelas. Adik-adik wanita, perhatikan baik saya. Kalau kalian tidak membicarakan firman bersama dengan teman, lebih baik tidak usah berbicara. Kesempatan justru waktu kalian ngobrol berdua, kalian bisa berbagi firman sama orang lain. Jadi semua ini kita tidak terlepas dari apa ya yang saya boleh bilang, komunitas. Laki-laki tidak boleh jauh dari komunitas. Adik-adik wanita tidak boleh jauh dari komunitas. Laki-laki harus ada dalam komunitasnya. Kenapa? Kalau mereka sendiri, percaya saja, mereka akan mudah dan rentan jatuh dalam dosa. Sibukkan dirimu dalam pekerjaan Tuhan. Sibukkan dirimu untuk bergaul dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang mana? Orang-orang yang tepat. Ya. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang, itu kata firman Tuhan. Kalau kalian bergaul buruk dengan teman di luar sana, ya, itu akan merusak kebiasaanmu yang baik. Lebih baik tidak usah bergaul, nggak masalah kok. Lain kalau kita punya misi, saya mau menangkan mereka, terima Yesus sebagai juru selamat. Itu pun kalian jadi saksi di luar sana. Oke? Itu penerapannya dari 2 hal sederhana. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita baca di atas, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap mic ini mati dan cek. Ini aja ya. Oh, udah mati. Sorry. Wah. Underbone. Underbone. Cek ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Ya. Dalam perkataan. Kata-kata ini seperti yang tadi saya bilang, ya. Jadi berkat, jadi teladan dalam perkataan. Bah, dia mah memang mulutnya aja kasem kayak comberan, tapi hatinya baik, bohong. Ya, kenapa saya bilang bohong? Karena sering dengar itu toh. Yo, dia mah mulutnya aja yang kasar, mulutnya aja yang kotor, tapi hatinya tuh, aduh, nggak begitu. Enggak. Ya. Firman Tuhan dalam Matius 12 ayat yang ke-33 bilang, ya, 33-34 itu dia bilang, apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Jadi kalau kamu dibilang jelek kamu, jeleklah kamu. Iya.
Kamu dibilang bagus, baguslah kamu. Kamu dibilang cantik, cantik kamu. Jadi apa adanya aja deh, jangan jadi orang munafik. Memang saya setuju. Tapi saya setuju, kita jangan jadi orang munafik. Kalau orang yang munafik itu kita suka belibet-libet ngomongnya. Jadi berkatalah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tapi berpikir dulu nih, kalau ada orang yang memang dia lipstiknya naik ke atas, jangan bilang, lipstik lo itu naik ke atas begitu. Ya sakit hati lah orang kayak begitu. Ya gak? Paling nggak ambil tisu, baik dia wanita atau dia pria, ambil ini tuh, bersihin lipstiknya. Nah, itu enak kan? Lebih terhormat daripada kamu bilang, "Woi, itu lipstik belepetan begitu, gimana sih?" Itu dari teman baik bisa jadi musuh bebuyutan kayak begitu. Oke, perkataan kamu karena diam, kata firman Tuhan, diam itu emas. Thank you, teman. Even pun memang orang diam itu, misal memang dia tidak tahu apa-apa, dia nggak mengerti apa-apa. Kalau dia diam, dia disangka berpengertian, berpengetahuan. Kenapa? Karena dia banyak diam. Kalau kebanyakan ngomong, ketahuan aslinya. Oke? Yang kedua, apa? Jadi teladan dalam perkataan. Jadi teladan dalam tingkah laku. Awas. Apa sih? Enak gak begitu? Tidak. Saya tinggal di tanah Jawa. Saya tidak bilang di tanah Papua itu tidak ada etika, tidak. Tapi saya setiap harus melintas di depan orang tua, di depan orang muda. Kalau orang Jawa bukan begini juga, biarpun ikutin ada nggak bukan udah menunduk begini, bukan begini, melihat orangnya begini. Kalau Kasemi ambil sepatu terus lempar gitu. Ada 3 hal saya waktu SD tidak pernah saya lupa 3 hal ini. Nggak tahu di SD sekarang diajar apa enggak. Ada 3 hal yang tidak boleh kita lupa seumur hidup. 3 kata yang tidak boleh kita lupa seumur hidup. 1, apa? Nah? Maaf itu yang kedua. Pertama apa? Yes. Sini dong tasnya. Udah, udah. Tapi ini, saya coba pegang. Kasih. Tolong pinjam handphone dong. Boleh? Iya. Ya udah nih, saya sudah selesai pakai. Saya kembaliin. Terima kasih ya. Itu kalau wanita yang pinjam pria, "Kakak pinjam lagi dong," gitu. Tolong, maaf, terima kasih. Ya. Itu kata-kata yang tidak boleh dilupa seumur hidup. Ya. Apapun, kepada siapapun, mau kita minta tolong kepada adik kita yang lebih muda sekalipun, tolong. Ya. Buat salah harus gentle, belajar minta maaf. Kamu salah, datangi orang itu. Apalagi besok tuh nanti akan ada perjamuan kudus.
Jangan pernah berani-berani terima perjamuan kudus sebelum kamu bereskan urusanmu. Ya, dengan orang. Datengin, minta maaf. Saya belajar sama Oma. Kalau kamu salah, datangi orang itu, minta maaf. Betul. Tapi kalau orang yang salah dengan kamu, ini ya kunci yang hebat. Kamu datangi dia. Aku minta maaf. Kembalilah kita berteman. Supaya jangan ada setan berkuasa atas kita. Nih, dia mau ampuni kamu, nggak mau ampuni puji Tuhan, ya itu berkat buat dia. Kalau dia tidak mau ampuni kamu, sudah, no problem, urusanmu dengan dia dan dengan Tuhan beres. Ya, terima kasih. Tingkah laku itu, ya, bukan cuma dari hal tolong maaf, terima kasih. Ya, tingkah laku itu juga segala macam kehidupan kita. Masuk ke dalam rumah Tuhan harus bertingkah laku yang baik. Ada itu masuk dalam rumah Tuhan pakai tank top? Ada nggak? Ada, di Jakarta ada. Jakarta, saya nggak bilang di sini, ya. Mungkin di sini nggak ada yang ngaku. Kalau di Jakarta, kenapa ibadah itu dibuat jam 8, jam 9, jam 10? Karena kalau selesai ibadah, mereka sarapan, mereka langsung lanjut ke mall. Iya, satu kali waktu saya berangkat pelayanan, lewat Kelapa Gading, jam 10, baru selesai ada satu gereja yang bubar. Saya sampai lihat, ya mama, ya. Di Papua kan panggilnya mama. Ya ampun mama, itu dia keluar pakai tank top, pakai rok pendek, dia jalan keluar. Dari mana? Dari gereja. Pakai baju yang bagus sekalipun, wah ini ya rada sopan lah. Tapi waktu dia melangkah, sweet, sobeknya sampai ke sini. Saya cuma tahu lihat laki-laki pakai kaos, saya tahu sih bajunya mahal, ya. Pakai sendal, pakai celana jeans, itu masuk ke dalam rumah Tuhan. Lihat loh, Bapak Gembala di sini nih. Ya, saya mah cemburu lihat cincinnya, udah biar aja. Jas, celana tante, aduh, enak gak? Saya belajar sama mama baru. Kalaupun memang ada yang baru, puji Tuhan. Kalau kamu ada barang yang baik ataupun barang baru, apapun itu, baik baju baru, baju baik, baju yang bagus, celana yang bagus, sepatu yang bagus, bawa itu, pakai itu, masuk ke dalam rumah Tuhan. Ya, barang-barangmu itu akan awet. Saya buktiin memang, ya. Sekarang saya punya istri 2. Mikir-mikir nih, udah liar nih. Istri saya 1, anak saya 2. Jadi istri saya 2, anaknya maksudnya, ya. Istri saya 1 dan tetap 1 untuk selama-lamanya. Nanti saya kasih nomor handphone, lihat istri saya. Beda, saya bodyguard, dia istri. Saya buktiin waktu saya menikah, dan memang saya bisa lihat kami punya 2 lemari besar, ya. Setengah lemari itu saya, 1/2 yang lain itu baju istri saya semua. Bukan saya nggak sanggup beli baju, enggak, tapi saya buktikan waktu saya dapat sesuatu yang baru, saat itu saya pakai itu masuk ke dalam rumah Tuhan. Barang-barangmu akan awet, terpelihara, terjaga. Kamu berikan yang terbaik. Tingkah lakumu itu berkenan kepada Tuhan. Amin. Dari kasihmu. Kasih ini bukan berbicara kasih eros, kasih phileo, apapun itu ya, kasih antar manusia. Tidak, saya nggak berbicara kasih itu.
Kasih di sini adalah berbicara sikap kita itu kepada Tuhan. Jadi contoh cinta kepada Tuhan nggak nih? Kita cinta sama Tuhan nggak? Datang ke rumah Tuhan, datang kepada Tuhan malam hari ini cuma sebagai kewajiban, atau hanya karena ada kasemi, atau karena siapa? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh kalian masing-masing. Introspeksi, tanya sama diri sendiri, saya cinta sama Tuhan tidak? Kalau di sini ada yang sudah mulai menjalin hubungan, bisa kelihatan. Oh iya, bisa jadi saya datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja itu mungkin karena si Anu, ya, karena calon pasangan teman hidup saya, ya. Di sini ada yang mau menikah? Tolong angkat tangan. Nggak apa-apa, yang 12 tahun juga angkat tangan, ya. Bener lo, nggak angkat tangan nggak nikah lo. Siapa yang mau nikah? Hah? Yang sudah menikah jangan angkat tangan, ya. Saya mau menikah lagi. Ya. Pada mau menikah kan? Ya. Saya mau kasih bekal deh. Nggak usah bikin perjanjian sama Tuhan. Catatan, aku mau pria yang ganteng. Aku mau wanita yang cantik. Ya, aku mau pria yang kaya, berwibawa, wibawa mobil, wibawa. Ya. Nggak usah kayak begitu. Aku mau wanita yang memang jadi pasangan teman hidupku itu adalah wanita seperti Cinderella. Sekarang mungkin Cinderella. Nanti kalau dia nggak jaga badan, Cinderella. Ya. Tapi satu hal yang kalian harus sampaikan sama Tuhan, aku mau punya pasangan teman hidup, dia yang cinta sama Tuhan. Yang lain udah bonus. Yang lain bonus. Ya. Kalaupun memang dia, saya nggak bilang jelek, ya, kurang ganteng misalnya gitu kan, ya, bisa dipermak lah dikit-dikit lah gitu, ya, bisa jadi ganteng gitu, ya. Tapi waktu dia cinta sama Tuhan, ya, dia setia sama Tuhan, dia mengutamakan Tuhan, wow, kalian akan dapat berkat luar biasa dalam pernikahan. Amin. Kayaknya hidup ya kalau berbicara itu, ya. Tapi kalau ada orang laki-laki dia datang, aku sayang kamu loh, kamu cantik loh. Deg-degan sendiri dia. Deg-deg. Enggak, ini contoh, ya.